Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Kiswanto, SSTPI MTRPI, dosen tetap program studi budidaya ikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana. Pada mata kuliah ini, saya mengajar keteknikan budidaya perikanan, mata kuliah untuk mahasiswa semester 2 dengan kode mata kuliah BDI 2004 2.2.2.17, bobot SKS 3 SKS, 1 teori dan 2 SKS untuk praktik. 16 kali tatap muka itu sebanyak 14 kali untuk materi dan 2 kali untuk kegiatan pertemuan itu digunakan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Materi mata kuliah keteknikan budidaya ini meliputi 1. Rekayasa sistem budidaya, desain, wadah, tata letak, dan sistem sirkulasi. 2. Sistem budidaya ramah lingkungan menggunakan RAS, urban farming, aquaponik, bioflok, dan integrated multi-tropik aquaculture. Yang ketiga, rekayasa sistem lingkungan budidaya terdiri dari kualitas air, sistem aerasi, dan pengelolaan limbah. Dan yang keempat adalah analisis resiko dan keselamatan kerja bidang budidaya perikanan, serta yang kelima adalah perkembangan teknologi terbaru dalam budidaya perikanan sesuai dengan kearifan lokal. Selanjutnya adalah kemampuan akhir tiap tahap pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa mampu melakukan rekayasa sistem budidaya meliputi wadah, tata letak, dan sistem sirkulasi. Yang kedua, mampu membuat sistem budidaya yang ramah lingkungan, baik menggunakan sistem RAS, urban farming, aquaponik, bioflok, maupun tinta. Kemudian yang ketiga, mampu melakukan rekayasa sistem lingkungan budidaya meliputi kualitas air, aerasi, dan pengelolaan limbah. Kemudian yang keempat, mampu menganalisis dan resiko keselamatan kerja bidang budidaya perikanan. Kemudian yang kelima, mampu menentukan teknologi aquakultur dalam budidaya berbasis kearifan lokal. Capaian pembelajaran lulusan yang pertama adalah CPL 5 mampu menguasai konsep teoritis prinsip-prinsip budidaya perikanan. Yang kedua adalah CPL 6 mampu menguasai pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan, air tawar, payau, maupun laut. Capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mampu menentukan berbagai jenis wadah dan media budidaya ikan berbasis daratan, land-based aquaculture, dan berbasis perairan, water-based aquaculture. Yang kedua, mampu melakukan kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan pada skala industri sesuai dengan standar prosedur operasional yang berkelanjutan. Yang ketiga, mampu membuat desain yang sederhana, konstruksi, tata letak, wadah budidaya perikanan. Kemudian dalam pembelajaran ini ada 3 komponen utama pada mata kuliah ini adalah yang
meliputi adalah delivery, interaction, dan assessment atau disebut dengan DIA. Untuk delivery, materi dan RPS ini dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning Politeknik KB Jembrana. Kemudian untuk interaktif ini dilakukan dengan tatap muka secara langsung untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Kemudian materi yang saya sampaikan ini didukung oleh berbagai media pembelajaran berupa video, kemudian fasilitas teaching factory, interaktif yang dilakukan dengan dua arah antara dosen dan mahasiswa, berupaya diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Kemudian dalam kegiatan asesmen itu dilakukan melalui kuis, tugas individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya, asesmen terakhir adalah dengan ujian tengah semester dan akhir semester diikuti ujian kompetensi sekaligus dilakukan sertifikasi keahlian atau kompetensi. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan taruna dapat mengetahui hasil penilaiannya secara transparan dan objektif. Adapun indikator penilaian yang saya gunakan yaitu 30% itu adalah teori dan 70% adalah penilaian praktik. Model pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu dengan teaching factory, experiential learning, project based learning, metode presentasi interaktif, kemudian ada demonstrasi, praktik kolaborasi, dan respon interaktif. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, saya menggunakan buku yang saya buat, kemudian menggunakan referensi dari jurnal, artikel yang mempunyai nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Berikut ini adalah video pembelajaran mata kuliah keteknikan budidaya perikanan dengan materi teknologi budidaya ikan ramah lingkungan sistem biotop. Silahkan disaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Gimana kabarnya? Baik. Sehat ya? Kuliah kita hari ini sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya. Baik, kalau saya lihat dari absensinya lengkap semua hari ini. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan. Kita mulai. Nah, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kuliah keteknikan budidaya perikanan kita dengan materi bioflow. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita kemarin sudah belajar tentang aquaponik. Masih ada yang ingat? Aquaponik? Izin menjawab Pak, aquaponik adalah gabungan antara budidaya ikan dan menanam tanaman atau sayuran
yang saling menguntungkan. Baik, betul sekali ya. Jadi aquaponik itu adalah integrasi budidaya ikan dengan sayuran, gitu ya. Nah, untuk materi kita hari ini adalah tentang bioflok. Bioflok pada budidaya udang faname air tawar. Kemudian ada pertanyaan, apa sih bioflok itu dan apa sistem bioflok? Ada yang bisa menjawab? Jadi menjawab Pak, sistem bioflok itu adalah sistem yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menguraikan limbah organik yang ada dalam kolam. Terima kasih. Betul sekali jawabannya itu ya terkait dengan bioflok. Baik, akan saya jelaskan apa itu bioflok dan sistem bioflok. Bioflok adalah sistem budidaya perikanan yang memanfaatkan bakteri heterotrof untuk mengubah limbah nitrogen, dalam hal ini adalah amonia, menjadi gumpalan mikroba atau flok. Flok ini berfungsi untuk menjaga kualitas air sekaligus menjadi pakan alami tambahan bagi ikan. Kemudian sistem bioflok itu sendiri apa? Sistem bioflok sendiri itu adalah pemeliharaan ikan dengan juga memelihara bioflok di dalam air. Jadi bioflok ini adalah suatu sistem, ya. Capaian pembelajaran mata kuliah keteknikan budidaya ini materi tentang bioflok, sistem bioflok pada budidaya udang faname air tawar. Yang pertama adalah mampu menjelaskan prinsip kerja sistem bioflok. Dua, mampu menyiapkan kolam bioflok sesuai dengan prosedur. Tiga, mampu mengelola aerasi dan pembentukan bioflok. Empat, mampu melakukan pemeliharaan ikan dalam sistem bioflok. Yang kelima, mampu memantau dan mengevaluasi kualitas air bioflok. Apa sih daya tariknya dari sistem bioflok ini? Bioflok ini dapat mengolah limbah seperti kotoran udang, sehingga tidak perlu lagi sering diganti air dan sifon kotoran. Yang kedua, udang dapat memakan bioflok dalam air. Pertumbuhan udang ini ternyata lebih cepat 20-30% dibandingkan dengan penggunaan yang non bioflok. Ini berdasarkan penelitian dari jurnal internasional. Kemudian yang ketiga, protein dapat diturunkan. Artinya apa? Bahwa pakan ini kita dapat bisa membeli pakan yang proteinnya lebih rendah, sehingga harganya ini pasti akan lebih murah. Nah, ini mekanisme dari sistem bioflok. Ya, jadi pakan ini ketika diberikan kepada ikan atau udang dengan kepadatan tinggi, ini 70% protein pakan ini diekskresikan ke air. 20-30% protein pakan yang dimanfaatkan, sisanya ini adalah dalam bentuk pakan yang tidak termakan, kemudian menjadi feses. Nah, ini semuanya akan menjadi tang. Tang itu apa? Total amonia nitrogen. Kemudian tang ini berubah menjadi nitrit oleh bakteri autotrof nitrifikasi menjadi nitrat. Kemudian sebagian dimanfaatkan oleh fitoplankton. Nitrat, ya nitrat ini diubah oleh bakteri denitrifikasi menjadi nitrogen gas. Nah, sebagian ini berubah atau dikonversi langsung menjadi biomas mikroba, ya, dalam hal ini adalah kumpulan dari mikroorganisme dan
zat organik lainnya menjadi satu kumpulan vlog. Ini menurut diilustrasikan contohnya Poloska, Sticky ya, dan Evelyn. Siap, izin bertanya Pak. Banyak anggapan orang di luar sana bahwa kolam bioflok itu kolam bulat Pak. Apakah benar seperti itu? Siap, terima kasih. Ada yang berbentuk segi empat, ada yang berbentuk segi panjang, dan yang memang saat ini umumnya masyarakat itu yang digunakan kolam bioflok adalah kolam yang bulat. Karena apa? Di kolam bulat itu nggak ada segi sikunya ya, jadi semuanya bisa teraduk. Itu ya, jawaban dari saya. Selanjutnya ini adalah pembentukan bioflok di awal. Jadi harus disiapkan dulu tadi adalah air di dalam wadah budidaya. Kemudian harus berada di area yang terkena sinar matahari. Siapkan aerasi yang merata. Kemudian tuangkan pengumpulan bakteri tadi, bakteri yang sudah dikultur atau sudah difermentasi. Kemudian bakteri tadi juga diberikan pakan molase ya, yang sudah dikultur seperti ini. Ini adalah contoh bakteri yang sudah difermentasi. Kemudian harus selalu rutin dilakukan cek secara berkala terhadap pemeliharaan bioflok itu tadi 2-4 minggu sekali. Nah, diceknya seperti ini, sudah seberapa banyak vlog yang ada di dalam air itu tadi. Kalau vlognya masih kurang, artinya kandungan CN rasionya masih kurang. Atau vlognya berlebih sampai 80%, berarti harus sudah mulai dilakukan penyimponan atau pergantian air. Nah, untuk pemeliharaannya ini aerasi harus berjalan terus ya. Kemudian diberikan molase ke dalam air ini setiap hari untuk menjaga CN rasio tadi. Kemudian harus selalu dicek bioflok dan pH-nya. Fungsi dari pengecekan itu tadi adalah di pH-nya. Ketika pH turun, berikan kapur ya. Pemberian kapurnya berapa dosisnya? Ya, antara 10 sampai 20 cc. Kemudian cek airnya, ketinggian air, apakah mengalami penyusutan atau evaporasi. Kalau dirasa airnya susut, berarti harus dilakukan penambahan. Harus juga dicek kalau level amoniaknya sudah seberapa nih kadarnya. Kalau sudah terlalu tinggi, ya amoniaknya kan bisa dicek setiap hari menggunakan tes kit gitu ya, sudah bisa, atau menggunakan kita bawa ke laboratorium terdekat untuk bisa cek apa parameter kualitasnya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan, ini total padatan dalam airnya harus tidak melebihi dari 800. Kemudian amoniaknya tidak boleh lebih dari 1,45 ppm, nitritnya, nitratnya. Nah, ini suplai aerasi katakan tidak boleh berhenti, harus ada terus. Kemudian suhu ya harus selalu dicek, kisarannya 28 sampai 30 derajat Celcius. pH-nya 6,8 sampai 8. pH-nya harus di atas 5 ppm. Dan alkalinitasnya minimal adalah 100 gitu. Semakin tinggi alkalinitas semakin bagus. Nah, selanjutnya keunggulan dari bioflok itu apa? Yang pertama, sebagai pakan tambahan, itu jelas. Jadi dengan adanya pakan tambahan tadi, ini bisa menghemat pakan, sehingga FCR-nya bisa rendah. Kemudian hemat air ya, karena apa? Tidak sering ganti air. Kemudian kita bisa membeli pakan yang proteinnya rendah sehingga harganya lebih murah. Maka keuntungan kita bisa lebih meningkat. Dan yang jelas
bioflok ini menjaga kualitas air ini stabil. Tapi selain itu juga ada konsekuensinya. Apa? Yang jelas butuh konsumsi listrik untuk aerasi. Kemudian ada tambahan biaya seperti penambahan molase. Ini tenaga kerja juga harus ekstra gitu ya. Nah, berdasarkan hasil penelitian, bioflok ini pada budidaya udang faname pada salinitas rendah itu ternyata yang menggunakan bioflok kalau kita lihat dari pertumbuhannya lebih cepat ya. Kemudian tingkat kehidupannya bahkan bisa sampai 100% jika dibandingkan dengan penggunaan air pergantian rutin air. Ternyata dengan bioflok ini mampu menghemat air. Kemudian produktivitas meningkat ya, biaya produksinya bisa menurun bahkan sampai 77%. Penggunaan air juga menurun, level amonia nitratnya bahkan turun 79 sampai 99%. Artinya apa? Bahwa amonia di situ sangat bisa ditekan dan diminimalisir. Itu berdasarkan penelitian dari IWA ya, tahun 2020. Ini rasio CN medianya tadi yang saya jelaskan. Kemudian rasio pakan ini semakin tinggi proteinnya maka CN rasionya semakin rendah atau turun. CN rasio yang bagus rendah atau tinggi? CN rasio yang bagus itu tinggi. Tinggi. Nah, untuk tutur bioflok itu bahan yang dibutuhkan dalam 1 ton air atau 1000 liter air itu adalah 500 gram pakan udang ya. Dalam hal ini kita kalau menggunakan pakan udang biasanya protein yang digunakan itu adalah 30%, karbonnya 50% kandungannya. Nah, molase ini sendiri, molase ini kandungan karbonnya itu adalah 50%. Maka CN rasio untuk pakan perhitungan ini adalah 10,4. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Protein yang 30, CN rasionya 10,4. Untuk perhitungan yang lainnya caranya sama seperti menghitung CN rasio untuk pakan yang nilai proteinnya mulai dari 20, 25, 30, 35 sampai 40. Jadi bahan yang dibutuhkan untuk tutur bioflok ini ketika menggunakan pakan ya sebanyak 500 gram tadi, ternyata CN rasionya masih kurang karena nilainya 10,4. Jadi ketika pembentukan bioflok untuk awal ini yang dibutuhkan CN rasionya adalah 15. Maka yang dibutuhkan berapa molasenya? Kalau kita hitung, ternyata kebutuhan C tambahannya itu 110 gram. Nah, di dalam molase kandungan karbonnya itu adalah 50%. Maka kalau kita hitung, molase yang dibutuhkannya adalah 220 gram. Nah, setelah kegiatan ini nanti kita akan ada praktikum bagaimana membuat tutur untuk bioflok. Itu terima kasih. Barangkali di sini ada yang mau ditanyakan. Saya izin bertanya Pak. Izin Pak, untuk sistem bioflok ini apakah bisa digunakan untuk seluruh komoditas ikan atau udang? Dan apakah sudah ada riset yang membuktikan bahwa sistem bioflok ini lebih unggul dari sistem budidaya yang lain? Terima kasih. Baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi untuk bioflok ini apakah bisa digunakan untuk semua komoditas ikan? Ya, pertanyaannya iya. Karena seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa bioflok itu keuntungannya ya, dia bisa menghasilkan flok yang di situ ada kumpulan mikrobakteri dan organisme yang lainnya, itu juga bisa menjadi pakan alami gitu ya. Selain itu, yang jelas bahwa bioflok ini
menjaga kualitas air dia tetap stabil. Hasil penelitiannya ini, nah kita bisa lihat ini penelitian dari UAM tahun 2022 yang ada di jurnal internasional. Itu pertumbuhan udang yang menggunakan sistem bioflok ternyata pertumbuhannya 20-30% lebih cepat dibandingkan yang non bioflok. Terhadap ikan pun juga sama, ya, bahwa bioflok ini pertumbuhannya ikan yang dipelihara lebih cepat. Kemudian yang jelas kualitas airnya terjaga dengan stabil. Gitu. Terima kasih. Ada yang ditanyakan yang lainnya? Kita masih ada satu pertanyaan atau kuis buat kalian semuanya. Oke. Silakan dimasukkan kodenya atau barcode-nya, ya. Silakan di-scan. Ditulis namanya masing-masing. Baik, kita mulai kuisnya. Ya, mulai. Silakan dijawab pertanyaan yang ada. Nomor 4 Mariska, nomor 5 Siti, nomor 6 Clarita. Ketiga, kita berikan teman-teman materi kita hari ini kita akhiri. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Dan saya akhiri dalam pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Demikian tayangan video pembelajaran mata kuliah Keteknikan Budidaya Perikanan dengan materi sistem bioflok pada budidaya udang faname air tawar. Video pembelajaran ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Semoga dengan tayangan ini mampu memberikan penilaian yang lebih baik dan memberikan keterampilan dalam pembelajaran yang lebih baik dan profesional. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.